Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membagikan coaching alur kita bersama kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Sulawesi Utara. Saya Hafizur Rahman dari SMA Negeri Gunung Teluk. Samping saya Umar Darliansa dari SD Negeri Pantai. Dan samping saya Hasma Purwati dari SD Negeri 1 Karya Makmur. masing-masing dari kami nanti akan berperan sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Umar. Pagi Bu. Hari ini mau melakukan praktik kucing ya Pak? Iya Bu, insya Allah akan melakukan praktik kucing bersama rekan sejawat Bu yang ada di tempat saya bertugas ini. Jadi beliau kemarin menelpon saya, kebetulan kita juga sering ketemu. Jadi sepertinya saya akan mencoba untuk melakukan praktik kucing. Iya. Nah di sini saya selaku observer ya Pak, Iya. selaku pengamat yang akan mengamati praktek kucing yang akan Bapak lakukan. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, yang misalkan tentang apakah rubrik penilaiannya sudah sesuai dengan alur cerita, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, bagaimana kucing merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak. Lalu jangan lupa ya Pak, prinsip kucingnya diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak. Yang pertama itu kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke Bu. Jadi dari kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kompetensi kucing dulu ya. Jadi yang pertama itu mungkin yang akan saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh. Itu yang pertama Bu ya. Kemudian yang kedua, insya Allah mungkin saya akan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh kucing saya nanti, dan juga saya juga akan melakukan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing nanti. Nah, dari yang sudah beberapa Bapak sebutkan itu ya, akan Bapak kembangkan secara lebih spesifik itu kompetensi yang mana ya Pak? Yang saya observasi. Ya, jadi yang akan saya kembangkan lebih spesifik di sini mungkin saya akan mendengarkan lebih aktif sehingga informasi yang disampaikan langsung bisa saya dapat dengan baik. Kemudian juga saya juga akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memantik jawaban dari kucing ini biar jauh lebih luas, jauh lebih berkembang seperti tadi Bu. Seperti kompetensi dari kucing tadi yang sama-sama kita tahu dalam aktivitas kucing, yaitu harus memaksimalkan potensi. Jadi dari sana mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti yang akan saya sampaikan. Ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Boleh Bu. Nah, indikator apa yang Bapak inginkan dalam kegiatan proses kucing kali ini? Yang saya inginkan di sini yaitu kucing itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan tentunya kucing ini dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya. Iya, proses luar biasa. kucing ya Pak. Iya Bu, Bu. Saya beri waktu Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Hafiz? Iya. Ya, ini Bu Hasma, tamu kita hari ini. Ya, oke, silakan Pak, silakan dulu ya Pak. Jadi kita ngobrol singkat Pak. Jadi kita ngobrol singkat karena kemarin ada komunikasi sebelumnya kita Pak. Jadi Bapak juga kemarin hubungi saya juga tertarik. Jadi kalau boleh tahu tujuan rinci dari yang kita bicarakan yang Bapak sampaikan kemarin itu apa Pak? Iya Pak, jadi kan kemarin saya sama Bapak ada waktunya enggak kan? Iya. Ada yang mau diceritain. Jadi sekarang ini ada semacam keluh kesah gitu Pak ya, tentang kondisi di kelas maupun di ruang guru, di sekolah lah kalau mau Pak itu Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, apa yang menjadi keluh kesah Pak Hafiz ya? Iya Pak, kan sekolah ini kan sudah lama berjalan Pak, sekolah sekian tahun. Jadi ya seperti
menjadi pikiran bagi saya, menjadi kendala. Kenapa sih tidak ada peningkatan gitu Pak? Ya. Jadi dari pertemuan kita ini Pak, tujuannya itu kita untuk membahas itu tadi gitu ya. Iya. Jadi ini saya mendapat sebuah masalah yang seperti tadi itu luar biasa ini Pak. Tapi ini Pak, kalau boleh saya tahu dulu ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini, kalau boleh tahu menurut Pak Hafiz ini gimana Pak? Jadi saya maunya seperti ini Pak, ya. Siswa itu aktif belajar sesuai dengan keinginannya, ya. Tidak monoton gitu kan. Siswa itu nyaman belajar, apa yang disampaikan guru memperhatikan, itu yang saya inginkan. Ini Pak, dari apa yang Bapak inginkan tadi gitu Pak ya, kayak Bapak inginkan tadi, kalau misalkan kita berbicara poin, misalkan ya ada angka 1 sampai angka 10 dari yang Bapak inginkan tadi, terus dalam pencapaian tujuan tersebut misalkan itu Bapak saat ini berada di posisi poin nomor berapa? Ya, dari skala yang ada, saya ini masih baru merasa di kondisinya skala di angka 5 gitu ya Pak. Skala 5 ya, oke, luar biasa nih skala 5 Pak. Tapi ini Pak, kekuatan Bapak nih, kekuatan yang Bapak miliki saat ini menurut Pak Hafiz ya, menurut Pak Hafiz kekuatan yang Bapak miliki, atau kalau kita berbicara strength-nya, kekuatan yang Bapak miliki saat ini untuk mencapai tujuan tadi Pak, kalau boleh saya tahu apa atau apa? Jadi dari kendala yang ada itu semacam punya ada modal ya, ada kekuatan yang bisa saya gunakan untuk memaksimalkan atau mengatasi masalah yang ada. Kekuatan saya miliki itu karena kami semua rekan-rekan ini punya hubungan baik, mau bekerja keras, mau belajar, dan juga di sekolah saya juga termasuk guru senior, jadi kemungkinan mau didengar lah suara saya di rekan-rekan. Jadi dari yang menjadi kekuatan Bapak tadi, kemungkinan atau peluang yang bisa Pak Hafiz ambil Pak, apa kira-kira? Kalau boleh saya tahu. Ya, dengan peluang yang ada ini Pak ya, saya akan mencoba ide-ide baru dengan cara mengajarkan pelatihan yang ada, makanya Pak ya. Pelatihan ini gunanya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar sehingga berdampak kepada siswanya. Jadi dengan gurunya mau mengajarkan ilmu dalam meningkatkan kemampuan belajar, itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa karena sudah belajar keahlian dalam mengajar. Jadi ngambil diklat atau pelatihan yang bisa mengajak anak untuk pembelajaran yang atraktif gitu ya Pak ya. Seperti ini. Luar biasa ini Pak. Iya, sebuah strategi yang luar biasa menurut saya. Tapi ada hambatan tak Pak yang Bapak hadapi pada saat ingin melakukan apa yang Bapak sampaikan tadi itu? Hambatan itu ya. Iya. Jadi hambatan itu ditemui Kalau Bapak mau ikut kekuatan diri, penerapan hambatan yang dihadapi mungkin. ya, pendidikan pelatihan seperti itu kadang ada yang mandiri, ada yang ada undangan atau panggilan dari dinas, atau melalui PMM yang ada sekarang, ya Pak? Iya benar. Tapi kadang salah satunya bisa jaringan, menentukan waktu, mungkin hambatan dalam pelaksanaannya karena kegiatan belajar kami kan padat, ya. Jadi mungkin kendalanya untuk menyamakan, karena kalau kegiatannya itu sendiri-sendiri, khawatir nanti pengawasannya terlepas, kurang pengawasan dilakukan seperti itu. Jadi ada yang ikut, ada yang tidak, seperti itu Pak. Iya, karena ya, kita sama tahu Pak ya, di Bapak di SMA, Bapak guru senior, jadi hambatannya itu memang kalau tidak waktu jaringan. Iya. Coba kita satu lagi mungkin Pak, listrik. Itu yang menyebabkan dari jaringan tadi ya mungkin. Oke Pak, tapi kalau dari dua hambatan yang Bapak sampaikan tadi menurut Bapak, solusi Pak, solusi yang bisa Bapak ambil untuk menanggulangi hambatan tadi Pak, apa Pak? Iya, jadi ini nanti pada beberapa waktu ke depan kami akan mengadakan rapat, menyamakan pendapat, menentukan waktu kegiatan untuk mengikuti pelatihan mandiri seperti di PPN yang dilakukan sekarang
Pak ya. Iya. Kemudian memaksimalkan penggunaan listrik kalau bisa nanti kami menggunakan genset ya supaya listrik normal gitu Pak. Jadi itulah mungkin Iya. Jadi tadi kan Pak Bapak ikut pelatihan terus penerapan kepada siswa, tapi kalau boleh ini kita lebih spesifik Pak ya. Aku juga pengen mendengar, saya pengen mendengar dari cerita dari Pak Hafiz ini prioritas Bapak Pak untuk mencapai tujuan itu apa? Prioritas yang kedua kan ya. Iya, prioritas. Kuncinya kami harus mencarikan kegiatan-kegiatan yang berfokus kepada peningkatan keaktifan belajar murid. Jadi kegiatan yang berlaku khusus ke sana. Jadi tidak kan kegiatan banyak gitu kan. Banyak. Jadi kami akan pilih secara selektif mana ya kegiatan yang berfokus menjadi permasalahan kendala siswa dalam belajar. Iya Pak. Dan itu bisa kami nanti dulu kegiatan yang kami kerjakan. Jadi lebih manage ya. Iya. Strateginya Pak untuk memanage itu tadi kalau boleh lebih kita sama-sama ingin tahu kan saya juga belajar. Jadi strateginya Pak dari yang Bapak sampaikan tentang memanage tadi itu bagaimana Pak? Ya, kami akan melihat daftar kegiatan pelatihan yang ada, Pak ya. Kami akan mempelajari masing-masing tujuan kegiatannya, gitu Pak ya. Iya. Jadi dengan begitu kami bisa melihat, oh yang ini fokus pada murid kegiatannya, oh yang ini fokus pada keterampilan guru atau kegiatan-kegiatan pengembangan guru lainnya. Jadi begitu dengan melakukan seleksi atau pemilihan kegiatan yang guru akan lakukan. Jadi bisa kami prioritaskan Pak yang akan kami lakukan. Iya, jangka waktunya Pak, lama nggak Pak kalau misalnya kita melaksanakan apa yang Pak disampaikan tadi Pak? Oh ya, tentu kami akan membuat rencana kegiatan ya. Seperti yang mengatakan rapat, melihat daftar kegiatan pelatihan yang akan dilakukan, gitu kan Pak ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan pelatihan itu kan beda-beda waktunya, jadi harus semaksimal mungkin waktunya bisa efisien, bisa efektif gitu Pak. Iya. Jadi tidak sebuah cuma gitu. Sehingga cepat langsung dilaksanakan atau diaplikasikan ke siswanya gitu Pak. Benar Pak. Jadi dari rencana atau strategi Bapak tadi dari permasalahan yang dihadapi dari apa yang diinginkan atau tujuan bisa dibilang itu Pak. Tentu kita ingin tahu Pak. Terkadang kita ingin tahu nih, kita sukses ya Japano era yang bagaimana sukses kita tahu keberhasilannya Pak. Menurut Pak Hafiz keberhasilan dari apa yang sekian banyak sudah Pak Hafiz lakukan itu indikatornya bagaimana Pak? Kita bisa menyebut itu tuh sukses selesai. Gimana? Jadi bukti kalau kegiatan atau niat saya ini berhasil lah ya, itu muaranya adalah ke siswanya. Jadi kalau siswa sudah belajar dengan menyenangkan, dengan kreatif, ya, dengan semangat gotong royong, ya, kemudian bermuara kepada prestasi yang meningkat, itu kita sebetulnya berpasti kita kepada gurunya. Jadi apabila gurunya sudah melakukan atau meningkatkan kompetensinya, tentu secara langsung siswanya juga ikut meningkat kemampuannya. Iya. Tapi Pak, terkadang kita gini Pak, dalam menginginkan sesuatu harapan dari sekolah yang sebenarnya baik, itu Pak bagus. Tapi terkadang kita jumpai gangguan. Nah kalau boleh tahu ini Pak, gangguan-gangguan yang sering dijumpai ini Pak, kalau kita mau menerapkan apa yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak Pak? Kalau ada, yang bagaimana itu Pak kalau boleh tahu? Biar bisa kita antisipasi ya. Iya. Ya, mungkin kan dalam perjalanan ini ya menemukan solusi ya. Mungkin ada saja mungkin gangguan-gangguan yang di luar kendali kita Pak ya. Tentunya kami yang pasti sekali adalah melakukan koordinasi dengan kecamatan bersama dengan kepala sekolah, mengatasi kemampuan yang di luar kendali kita Pak ya. Yang terpenting kami itulah melalui musyawarah, dengan struktur organisasi pembagian tugas yang jelas, itu kami bisa bertanggung jawab terhadap peran yang kami laksanakan. Ini seperti itu Pak, kami akan tetap musyawarah. Jadi komitmennya seperti itu Pak ya? Iya. Iya, jadi komitmennya itu
secara aksi nyata seperti yang Bapak sampaikan barusan. Misal nih kalau misalkan kita dari yang permasalahan tadi yang timbul, kemudian Bapak sudah ini nih, sudah mulai timbul bisa dibilang solusi Bapak sampaikan ya tujuan yang ingin dicapai tadi. Sekarang nih kalau kondisi saat ini berdasarkan itu, poinnya sekarang kalau kita bicara skala lagi tadi kan tadi 5 nih, kalau Bapak terapkan yang apa yang Bapak sampaikan barusan kira-kira berubah sampai berapa kira-kira Pak? Begini, mungkin saya tidak muluk Pak ya, sesuai dengan kondisi kemampuan kami yang ada, bisa menaikkan 2 grade lah, jadi 7 dari 5 tadi Pak ya. Nah untuk mencapai 2 grade tadi 7 atau bisa lebih mungkin Pak. Kan kita perlu kolaborasi tadi bagi yang disebutkan. Lalu lebih spesifiknya siapa dan apa yang bisa membantu kita yang kerjasama untuk melakukan mencapai tujuan kita. Ya. Jadi dengan itu perlu rekan-rekan yang terutama seperti yang pasti dengan kepala sekolah Pak ya, karena dia mengikuti kebijakan, keputusan, kemudian dengan guru yang kompeten, yang memahami bidangnya, yang pernah berpengalaman dalam ini ya. Kemudian kami mungkin akan mengundang semacam narasumber itu yang kemudian juga di sini kalau bisa saya harapkan terlibat orang tua murid dalam usaha menyukseskan agar anaknya yang seperti ini bisa belajar lebih baik lagi gitu Pak. Wah, luar biasa. Kapan nih Pak rencananya eksekusinya? Nah, jadi dengan begini Pak, untuk kan saya laksanakan masih angan-angan ya Pak ya, takut ini terlupakan lah kegiatan lain. Kegiatan lain banyak. Coba saya akan lakukan dalam minggu ini Pak. Minggu ini Pak ya. 4 atau 5 hari ke depan. Berarti nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kan, ngobrol-ngobrol lagi, berdiskusi kembali. Mungkin Bapak ada, saya perlu nih cerita dari Pak Hafiz ya kan, dari penerapan Bapak, dari apa yang Bapak lakukan. Saya mungkin penasaran, ingin mendengar ceritanya. Nanti saya tunggu Pak ya. Iya Pak, ya artinya minggu ini selesai, kita bisa minggu depan kita ketemu kembali gitu Pak. Iya Pak. Oke siap. Jadi tindak lanjut sebelum kita akhiri pertemuan kita Pak. Tindak lanjutnya apa Pak? Tindak lanjut setelah ini. Ya setelah ini tentu saya akan mempersiapkan Pak ya, mempersiapkan segala sesuatunya buat rincian kerja atau rundown nantinya ke depan, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah Pak ya, dan juga berkolaborasi dan terus dengan rekan guru yang akan Oke, ini luar biasa, cukup menarik Pak. Saya sangat menarik dengan apa yang Pak Hafiz ceritakan. Saya juga mungkin nanti kita sama-sama ngobrol lagi setelah ini Pak. Ya mungkin itu aja Pak ya. Iya Pak. Nah mungkin akan kita sambung di minggu depan. Menurut saya jadi mungkin pada sini kita ngobrol. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Sudah jadi kebutuhan pikiran saya dengan melakukan kegiatan ini saya jadi lega. Selama ini saya tidak hanya berpikir sendiri dengan cermat ke Bapak, jadi saya menemukan jalan keluarnya gitu. Iya Pak. Terima Saya juga sangat senang bisa menjadi bagian dari pembelajarannya Pak Hafiz. Kita sama-sama belajar Pak, karena saat ini yang penting itu kita sama-sama sharing. Dan yang sharing begini Pak, saya rasa saya juga banyak belajar juga dari apa yang kita lakukan hari ini. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Iya, Pak. Ya. Mari Pak. Alhamdulillah ya Pak, proses video berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah proses studinya berjalan dengan lancar, saya sebagai pengamat mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Bu, boleh. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi Bu, dari aktivitas coaching yang saya lakukan tadi antara saya dengan Pak Hafiz, lalu dari yang saya lakukan di YouTube, saya melakukan coaching ini dengan alur tirta. Jadi di dalamnya itu sudah saya masukkan atau saya sampaikan secara beruntun, mulai dari tujuan, kemudian mulai dari identifikasi, kemudian rencananya, kemudian tentunya yang terakhir kita butuh dengan tanggung jawab atau komitmen di dalamnya tadi. Selain itu juga Bu, dari apa yang saya sampaikan menggunakan alur cerita secara beruntun, alur tersebut dapat menggali kunci dalam hal ini Pak Hafiz untuk bercerita
dan untuk dapat menentukan dari solusi yang menjadi persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Ya, saya sependapat Pak. Memang tadi saya lihat dalam proses kucing itu memang sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah ya, kucingnya itu sudah dapat menemukan sendiri solusinya. Ya. Jadi menurut pendapat saya sebagai observer, kegiatan kucing tadi sudah berjalan dengan sangat baik karena sudah sesuai dengan alur cerita, terus juga sudah menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus juga Bapak tadi menunjukkan bahwa Bapak telah ada atau telah hadir secara penuh dalam mendengarkan keluh kesah dari kucing tadi Pak ya. Sudah sesuai, kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kucing itu sendiri Pak. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir ya Pak? Ya, boleh. Ya. Kira-kira setelah kucing yang ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil yang sudah Bapak lakukan tadi? Bu, jadi setelah hari ini mungkin kompetensi yang akan saya tingkatkan atau saya kembangkan kembali mungkin dari alur cerita ini, mungkin saya akan lebih banyak belajar kembali, lebih banyak mencari referensi, lebih banyak mencari pembelajaran dengan rekan-rekan lain, karena dengan pembelajaran ini menurut saya kedepannya itu saya bisa juga berkembang dalam aktivitas kucing-kucing berikutnya. Tentunya dengan aktivitas kucing yang jauh lebih berkembang, kita sebagai rekan ngobrol bersama rekan kita yang dalam hal ini sebagai kucing, itu kita mampu untuk meningkatkan atau memaksimalkan potensi dan juga dapat menemukan menggali potensi dia. Kemudian kita juga di sini mungkin dapat mengajak kucing atau teman kita tadi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Gitu. Mungkin sepertinya itu yang saya tingkatkan potensi. Ya. Proses kucing hari ini sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Semoga kedepannya jika ada diskusi yang selanjutnya itu akan berjalan dengan sangat luar biasa lagi ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu sebelumnya. Iya Pak. Iya. Bu Hasma. Selamat pagi Pak. Ya, pada hari ini katanya Bu Hasma akan melakukan kegiatan kucing Bu ya. Iya Pak, hari ini rencananya saya akan melakukan kegiatan kucing dengan teman sejawat saya Pak. Nah, saya kan di sini berperan sebagai pengamat ya Bu ya, atau observer di dalam kegiatan saya ini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Iya Pak. Di antaranya seperti sebelum itu kegiatan kucing ini tentunya apakah itu sudah sesuai dengan alur kita gitu ya. Kemudian kemampuan dalam memberikan pertanyaan bobot kepada kucing. Kemudian bagaimana kucing merespon dan menanggapi pertanyaan dari host. Ya. Nah, dalam kegiatan kucing ini ya jangan lupa harus sesuai dengan prinsip-prinsip kucing. Ya, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan berikutnya adalah memaksimalkan potensi. Nah sebelum dimulai Bu ya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah potensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan itu adalah pertama itu presence atau kehadiran penuh ya Pak. Terus mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot dengan kucing. Dan bobot ya. Iya. Nah pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifiknya itu ya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian Bu ya, pertanyaan terakhir nih. Indikator yang bagaimana nih yang ingin diinginkan dalam kegiatan khusus ini? Saya ingin coach itu mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya, langkah-langkah apa yang akan ia lakukan dalam penyelesaian masalah yang akan ia hadapi, seperti itu Pak. Jadi semoga Bu ya, coachingnya mampu menemukan ya solusi dan
Iya Pak. Oke, silakan Bu ya. Selamat mencoba kegiatan kucingnya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Pak. Silakan dulu Pak. Ya Bu, makasih. Kenalan dulu sama Pak. Umar, Pak. Is, nama kita. Apa kabar Pak Umar? Alhamdulillah luar biasa Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Pak Umar. Iya Bu. Apa tujuan pertemuan kita hari ini Pak Umar? Tujuan kita hari ini jadi gini Bu. Saya ini mau kasih sharing. Iya. Jadi sharing terkait saya mendapatkan sebuah permasalahan di kelas yang saya ambil. Jadi kebetulan saya kan guru olahraga Bu ya. Ya. Jadi lebih banyak kegiatan atau aktivitas yang kami lakukan tuh selain audio visual, yang pasti kinestetik Pak. Karena ada banyak di lapangan. Alhasil banyak peserta didik ini yang di luar jangkauan sulit untuk diatur. Khususnya dalam aktivitas permainan yang notabene ini bekerja sama. Iya. Jadi lumayan cukup susah untuk mengakomodir banyak anak. Karena kebetulan kelas saya ini jumlah siswanya cukup banyak, 28 orang. Jadi dari 28 anak ini dalam aktivitas pembelajaran yang seharusnya lebih kondusif, ini agak lebih sulit kayak gitu, lebih sulit karena anak-anak ini tadi masih sifat individualnya. Kemudian dalam aktivitas permainan bola besar ini notabene ini adalah berkelompok, tetapi mereka tidak bisa berkelompok. Masih Individu, lebih tepatnya individu lah, individualisme. Jadi mereka ingin kepentingan ego masing-masing. Itulah Bu. Jadi saya ingin sharing dengan Ibu terkait hal masalah itu, bagaimana cara saya menghadapinya, bagaimana untuk mendapatkan solusi dari masalah yang saya dapatkan. Kalau menurut Pak Umar, definisi tujuan akhir dari sharing ini? Harapan saya mendapatkan sebuah solusi atau langkah-langkah menghadapi peserta didik saya yang secara umum itu tadi memiliki sifat atau karakter dalam pembelajaran olahraga ini lebih banyak ego masing-masing, kepentingan pribadi, belum dapat diatur secara berkelompok. Jadi harapan saya tentunya setelah sharing kita ini saya mendapatkan sebuah solusi yang baik lah. Jadi kalau menurut Pak Umar, ukuran keberhasilan dari tujuan sharing kita ini apa ya Pak ya? Tujuan dari sharing saya ini itu saya bisa dapat solusi. Solusi saya itu tujuan akhir saya mendapatkan sebuah solusi untuk menghadapi peserta didik saya yang notabene banyak. Kemudian itu tadi permasalahannya anak-anak ini masih sifatnya individu, egonya tinggi, kepentingan pribadi yang ditonjolkan. Jadi harapan saya yang tentunya kedepannya itu solusi yang bisa saya ambil di sini tentunya ada pergerakan anak-anak ini tadi yang tadi awalnya mereka bersifat individu atau pribadi ini dapat berkelompok sehingga pembelajaran olahraga yang notabene permainan sistem berkelompok itu dapat berjalan dengan baik. Jadi ukuran keberhasilannya tadi? Ya, ukuran keberhasilan yang saya harapkan itu terjadinya perubahan kepada kondisi anak di kelas. Ya, dari sifatnya lah karakternya. Kesempatan yang Bapak miliki, Bapak rasa Bapak memiliki kesempatan nggak dapat memperbaiki sistem pembelajaran seperti itu? Kalau saya lihat karena pembelajaran bola besar ini cukup panjang Bu ya. Iya. Karena bola besar ini tidak hanya permainan itu tidak hanya di bola besar, tapi juga ada dalam permainan bola kecil dan olahraga lainnya. Jadi menurut saya secara pribadi kalau saya melihat dan saya merefleksi diri saya dan juga aktivitas pembelajaran di kelas, sepertinya kesempatan untuk merubah karakter anak yang tadinya tidak bisa berkelompok untuk dapat berkelompok ini sepertinya ada kemungkinan untuk bisa gitu. Dari skala ya Pak, Ya. kita anggap dari 1 sampai 10. Nah, posisi Bapak pada saat ini itu untuk menciptakan pembelajaran yang berkelompok yang seperti Bapak ceritakan tadi itu berada di posisi apa untuk saat ini? Kalau menurut saya untuk saat ini sepertinya saya ada di posisi 6 Bu ya. 6 ya. Kenapa saya bilang di posisi 6? Karena kiat-kiat awal itu sudah saya mulai sebenarnya. Tetapi mungkin efektivitasnya di kelas ini yang kurang maksimal. Jadi saya bisa katakan saya di posisi 6. Jadi
Jadi Bapak kira-kira merasa ada sesuatu kekuatan ya untuk Bapak agar dapat mencapai tujuan itu, ada nggak? Sebenarnya kalau kekuatan ataupun inilah bisa dibilang kalau saya menganalisis secara SWOT, kekuatan yang saya miliki itu cukup banyak sebenarnya. Yang pertama, komposisi di dalam kelas dari 28 anak itu Pak cukup berimbang. Antara anak yang laki-laki dengan anak yang perempuan cukup berimbang. Jadi itu yang pertama, kekuatan di dalam kelas. Yang kedua, media pembelajaran yang dimiliki, maksud saya di sini bukan medianya tapi perlengkapan untuk menyampaikan media pembelajaran di sekolah saya ini cukup mumpuni, seperti terdapatnya proyektor, kemudian ruang kelas yang cukup besar, kemudian lapangan yang cukup baik, dan juga perlengkapan olahraga yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga, kekuatan yang saya miliki sepertinya di dalam olahraga ini kan kita juga banyak aktivitas-aktivitas lain yang bisa kita kaitkan dengan KSE. Jadi ada kompetensi sosial emosional menurut saya. Jadi saya ada pengalaman di sana, mungkin itu salah satu kekuatan yang paling bisa saya tonjolkan untuk mengajak pembelajarannya jauh lebih berkelompok. Jadi berdasarkan apa yang sudah Bapak jelaskan, kira-kira Bapak bisa tidak melihat adakah peluang kemungkinan untuk Bapak menerapkan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ke dalam lingkungan kelas Bapak? Sepertinya peluangnya cukup besar, Bu. Cukup besar karena saya melihat tadi daya dukung atau kekuatan tadi lumayan cukup banyak, sehingga kalau misalkan sudah bisa saya terapkan dengan maksimal, dengan optimal, sepertinya bisa jauh lebih efisien pelaksanaan di kelas. Jadi peluangnya menurut saya ini cukup lebih besar. Jadi kalau kita melihat dari yang peluang tadi kan Pak, pasti juga terdapat gangguan seperti gangguan untuk menghalangi langkah-langkah Bapak tadi itu seperti apa? Gangguan, kalau gangguan yang bisa saya sampaikan begini, Bu. Jadi seperti perlengkapan olahraga ini. Perlengkapan olahraga itu sudah ada sebenarnya, Bu. Tetapi jumlahnya ini yang cukup minim seperti itu. Misalkan saya dalam satu kelas 28 anak, sepak bolanya itu cuma terdapat satu. Sehingga dalam melakukan aktivitas permainan itu dengan bola yang tadi ada tapi hanya satu, untuk anak 28 itu sangat kurang. Mungkin itu gangguan itu dari sarana prasarana. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk mengatasi gangguan tersebut, Bapak punya solusinya tidak? Kalau sampai hari ini sepertinya yang bisa saya lakukan, Bu, sebagai solusi awal, yaitu saya melakukan modifikasi permainan. Jadi yang awalnya tadi kalau kita melakukan permainan olahraga itu secara klasikal, anak-anak itu lebih banyak satu bola tadi dikerumuni banyak orang. Ini saya bisa menggunakannya itu pembelajaran olahraga, misalkan passing sepak bola, materi sepak bola dengan passing, tetapi passing bergantian secara aktif. Sehingga anak-anak ini dari situ ada penanaman nilai KSE di dalamnya. Tentunya kemampuan berelasi mereka di sana lebih bagus, kemudian kesadaran sosial mereka jauh lebih baik gitu menurut saya. Menurut saya ya, seperti apa yang Bapak jelaskan itu sudah luar biasa ya Pak. Nah, tapi rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu kan untuk mencapai tujuan itu apa saja? Untuk rencana aksinya mungkin, Bu, ya, untuk saat ini yang pertama saya akan merevisi perangkat pembelajaran saya, dalam hal ini modul ajar. Di mana modul ajar saya yang saat ini berbentuk klasikal, mungkin ke depannya saya akan lebih banyak pembelajaran yang berdiferensiasi, tetapi di dalam perangkat pembelajaran berdiferensiasi itu akan saya masukkan atau integrasikan dengan nilai-nilai KSE. Jadi kompetensi sosial emosional di dalam materi itu akan saya masukkan di sana, seperti yang tadi kesadaran sosial dan kemampuan berelasi. Yang pertama, yang kedua, saya juga mungkin akan lebih banyak berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku atasan langsung. Bagaimana untuk kelengkapan sarana prasarana dan sebagainya. Tentu yang ketiga yang paling penting adalah saya mungkin akan lebih banyak juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Karena dengan kolaborasi rekan sejawat ini menurut saya dapat membantu saya untuk menemukan celah-celah yang negatif, bisa saya arahkan kepada hal yang lebih positif. Kemudian dengan rekan sejawat ini pun masukan-masukan dari mereka itu akan menjadi sumber informasi bagi saya dan pencerahan untuk saya seperti itu.
dari berbagai kompetensi dan keterampilan yang ingin Bapak kembangkan tadi, apa prioritas yang ingin Bapak tonjolkan untuk mencapai tujuan prioritasnya mungkin dalam hal ini yaitu pembelajaran menggunakan pembelajaran dengan berdiferensiasi tetapi diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional di dalamnya, sehingga anak-anak tadi yang bersifat pribadi, individual, kemudian egonya tinggi itu dapat kita ajak atau kita berikan masukan kepada mereka untuk dapat menerapkan budaya-budaya baru seperti kesadaran sosial, kemudian kemampuan berelasi, sehingga mereka yang tadinya individualisme itu dapat berubah menjadi orang yang bisa berorganisasi, berkelompok. Nah, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, kira-kira strategi apa yang dapat Bapak lakukan agar Bapak bisa mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi keterampilan sosial emosional tadi? Itu yang seperti apa strateginya? Strategi yang seperti yang pernah saya ulas tadi di awal, tentu yang pertama dari modul ajar saya dulu, itu yang pertama. Yang kedua tentunya koordinasi dan kolaborasi baik itu dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat. Dan yang ketiga mungkin dalam aspek pembelajaran akan lebih ada di dalam pembelajaran yang penuh tadi akan saya masukkan beberapa ice breaking, di mana di dalamnya itu dapat menanamkan secara tidak langsung menumbuhkan sikap kesadaran sosial dan kemampuan berelasi antara anak dengan anak yang lain, sehingga yang sifat individualisme atau kepribadian mereka secara ego tadi itu dapat diminimalisir atau kita eliminir dengan sebaik mungkin, sehingga akan tumbuh jiwa sosial mereka, dapat bekerja secara berkelompok, kesadaran sosialnya meningkat, kemampuan berelasinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya sangat sepakat dengan pendapat yang Bapak berikan dan solusi-solusi. Ternyata sudah mengeluarkan solusi sendiri sepertinya ini ya. Nah, saya sudah sangat sepakat. Namun, kira-kira berapa lama jangka waktu agar Bapak dapat menyusun semua yang sudah Bapak konsepkan tadi? Ya Bu, jadi kebetulan hari ini adalah hari Jumat ya. Jadi besok di hari Sabtu saya akan mencoba menyusun perangkat pembelajarannya, sekaligus nanti di sela waktu antara jam olahraga dengan waktu gotong royong lingkungan. Nanti saya akan berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Insya Allah hari Senin, itu kebetulan saya di kelas 6, di kelas yang memiliki problematika yang saya hadapi. Jadi insya Allah hari Senin akan saya coba terapkan. Jadi insya Allah hari Senin akan saya terapkan. Di sana mungkin dapat saya lihat bagaimana hasil dari apa yang sudah saya rencanakan atau langkah-langkah yang sudah saat obrolan ini saya temukan seperti itu Bu. Nah, ukuran keberhasilan menurut Bapak Umar itu yang seperti apa? Ukuran keberhasilan pembelajaran ke peserta didiknya itu yang seperti apa? Jadi ukuran pembelajaran yang berhasil menurut saya secara indikator dari permasalahan yang saya hadapi ini adalah bermetamorfosanya anak dari yang tadinya mereka secara individu tidak mau berkelompok akan bermetamorfosis menjadi anak-anak yang mau berkelompok, sehingga mereka keterampilan dalam keseharian mereka itu mereka dapat saling bekerja sama antara anak yang A dengan anak yang B, ini dapat saling membantu, yang pasti jiwa sosialnya meningkat, kerjasamanya bertambah. Kemudian yang tentunya tadi kalau dari KSE kesadaran sosialnya itu jauh lebih bagus, sehingga empati sesama mereka itu meningkat juga Bu. Kemudian mereka bisa saling membantu satu sama lain, sehingga tujuan pembelajaran yang tadinya olahraga permainan itu dapat berlangsung dengan baik, karena anak-anak ini kan namanya olahraga permainan secara berkelompok toh Bu, jadi tidak bisa dapat secara individu. Nah, misalkan langkah-langkah penyelesaian tadi sudah Bapak kerjakan, terus ukuran keberhasilan misalkan kita urutkan dalam bentuk skala 1 sampai 10, apa harapan Bapak? Skala yang keberapa yang Bapak harapkan? Tentunya kalau harapan saya secara pribadi skalanya pasti skala tertinggi yaitu skala 10. Tetapi kalau saat ini sepertinya saya tidak terlalu muluk-muluk Bu. Kalau awalnya tadi 6, menurut saya di angka 8 itu sudah salah satu skala yang cukup baik. Karena dalam jangka waktu 1 minggu ini menurut saya untuk perubahan secara drastis sepertinya itu sesuatu yang cukup sulit. Jadi karena permasalahan saya ini berkaitan dengan karakter. Jadi yang namanya karakter tidak bisa dalam waktu 1 hari 2 hari. Penanaman, penguatan nilai karakter yang masuk dalam KSE ini tentunya perlu proses yang cukup panjang. Tapi saya bisa meyakini bahwa dalam waktu 1 minggu ini yang tadinya
skala saya di awal tadi 6, saya dapat meyakini bahwa dapat berubah menjadi 8 dari solusi atau langkah-langkah yang tadi sama-sama kita temukan, kemudian dari beberapa strategi yang insya Allah akan segera saya terapkan. Nah, untuk mencapai skala itu yang mungkin lah skala yang paling maksimal 10. Pastinya itu kan pasti ada kendala dan gangguan ya Pak. Iya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi atau meminimalisir gangguan tersebut? Gangguan tersebut. Jadi begini Bu, nanti akan saya memberikan kesempatan kepada anak-anak. Jika mereka di rumahnya terdapat bola, mereka boleh dibawa ke sekolah sehingga mereka dapat membantu rekan-rekannya yang tidak memiliki bola. Karena permasalahan saya dari sarana prasarana tadi seperti di awal adalah bola. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin saya juga secara pribadi sebagai guru olahraga saya juga punya bola di rumah. Oleh karena itu bola saya di rumah juga akan saya bawa gitu ke sekolah. Jadi setidaknya di sekolah itu sudah terdapat 3 bola. Saya dapat melakukan permainan secara berkelompok, kemudian dapat melakukan permainan olahraga berkelompok secara aktif bergantian. Itu tadi kalau nilai sosial mereka sudah meningkat, saya rasa apa yang menjadi kendala saya tadi itu dapat tereliminir dengan sangat baik. Nah, dari sudah penjelasan yang panjang yang kita temukan tadi ya Pak, menurut Bapak, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Ya, kalau dari komitmen saya yang pasti saya akan melakukan sesuai beruntun dengan apa yang saya sampaikan tadi. Mulai dari saya menyusun terlebih dahulu perangkat saya, memperbaiki modul ajar saya, kemudian menilai kembali sarana prasarana yang akan saya masukkan kembali, kemudian tentunya koordinasi dan kolaborasi. Nah dari keempat hal tersebut komitmen saya itu harus berjalan dengan sangat baik sehingga hasil yang saya harapkan untuk mendapatkan nilai 8 bahkan sampai 10 tadi itu dapat terlaksana atau dapat tergapai rasanya seperti itu, dapat saya capai dengan baik juga gitu. Jadi komitmen saya harus melakukan itu dengan baik, beruntun, secara terstruktur, sistematis, kemudian tentunya masif agar ini dapat menjadi sesuatu yang dapat saya katakan sebagai perubahan agar ini menjadi lebih baik dalam aktivitas pembelajaran terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Untuk mencapai komitmen tersebut, kira-kira adakah orang-orang yang terlibat untuk membantu Bapak agar dapat mencapai tujuan yang Bapak harapkan? Ya, kalau dari orang-orang yang dapat membantu saya tentu warga sekolah. Yang pertama, warga sekolah itu tadi karena saya melakukan koordinasi dan kolaborasi baik dari dengan kepala sekolah maupun dengan rekan sejawat. Yang pertama. Ya. Yang kedua, tentunya saya nanti akan mengajak rekan sejawat saya tadi untuk lebih aktif dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas sebagai tutor suaya. Kemudian yang ketiga juga, saya secara pribadi pun nanti akan melibatkan wali orang tua. Jadi orang tua ini dapat kita ajak sebagai guru undangan seperti itu Bu, sehingga anak-anak ini tadi dapat terpacu dengan nuansa yang berbeda. Mungkin seperti itu. Nah, setelah sesi coaching ini, kira-kira tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu seperti apa dan dimulai kapan pastinya? Ya, tindak lanjut saya yang pertama fight, ya, yang kedua spirit, yang ketiga laksanakan. Nah, tentunya kapan? Hari ini. Mulai hari ini akan saya lakukan, mulai dari revisi dan seterusnya. Jadi tindak lanjutnya apa yang saya ceritakan di awal tadi akan mulai saya gerakkan mulai dari hari ini, sehingga harapan saya setelah ini tentunya itu dapat berlangsung dengan baik dan apa yang saya inginkan itu dapat tercapai secepatnya. Nah, berarti ini akan saya tunggu ya Pak. Iya. Cerita-cerita selanjutnya mengenai Siap. rencana ini apakah Siap. sudah dilaksanakan, bagaimana hasilnya Iya, ya Pak? Iya Bu. Ya. Secepatnya nanti kalau hari Senin saya sudah menerapkan, insya Allah nanti Senin siang kita sambil makan siang Bu, nanti akan saya ceritakan. Sekaligus kalau saya mendapatkan kendala baru mungkin kita akan berdiskusi kembali sehingga perbaikan-perbaikan ke depan akan jauh lebih baik lagi. Nah, setelah sesi coaching ini, bagaimana perasaan Bapak? Luar biasa, luar biasa. Saya tadi awalnya masuk itu Bu, saya merasa sangat menjadi pikiran bagi Iya, saya. iya. Karena sebagai seorang guru olahraga tentunya nuansa kelas itu adalah sesuatu yang sangat baik bagi saya. Kemudian anak-anak ini dapat berkelompok, dapat bekerja sama dengan nilai KISI yang luar biasa. Tapi yang saya hadapi sesuatu yang sulit, sehingga di dalam hati saya itu merasa sesuatu yang gagal dalam diri saya. Tetapi pada saat ketemu dengan ibu, kita melalui diskusi ini, obrolan ini, saya merasa sangat lega. Jadi saya merasa sangat seakan-akan saya terbebas dari sebuah permasalahan
tapi saya juga tumbuh sebuah semangat baru Iya. untuk menerapkan sebuah metode, langkah-langkah dan solusi-solusi yang tadi kita temukan. Ya, karena di sini saya juga melihat memang sebenarnya Bapak itu sudah memiliki potensi yang besar untuk dapat memperbaiki proses pembelajaran Iya, yang Bapak terima lakukan, kasih, ya, Bu. Pak. Iya. Jadi nanti misalkan sudah Bapak laksanakan, Bapak itu boleh nanti kita ceritakan dan saya akan tunggu cerita selanjutnya ya, Pak. Siap Bu, siap. Ya. Nanti akan segera dihubungi kembali. Iya. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya saya mohon izin karena Iya. sudah mendapat kesempatan sharing bersama Ibu. Sekali lagi saya terima kasih. Bapak juga terima kasih Pak. Ibu juga sekali lagi terima kasih. Iya. Mari Bu, assalamualaikum Pak. Pak. Ya, assalamualaikum. Mas Ibu telah berhasil melaksanakan kegiatan kucingnya kali ini. Terima kasih, Pak. Jadi dari kegiatan yang telah Ibu lakukan tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Iya, Pak. Dari yang pertama Bu ya, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator pencapaian di pengembangan yang Ibu inginkan? Iya, tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita ya Pak, di mana saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, mencari solusi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali potensi dari kucing itu untuk bercerita dan dapat menentukan solusi dari persoalan yang dia hadapi seperti itu Pak. Jadi dari akan kita beberapa poin diantaranya kegiatan coaching itu sudah berjalan baik ya, sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah mampu menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucingnya sehingga kucing mampu menemukan solusi dan menentukan langkah-langkah masalahnya. Nah ini Bu, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira potensi apa ini yang akan Ibu ingin kembangkan lagi berdasarkan kucing yang baru saja dilakukan? Menurut pendapat saya mungkin ya yang sudah berlangsung tadi mungkin masih banyak terdapat kekurangan ya Pak. Jadi yang saya ingin kembangkan lagi itu lebih memahami lagi alur tirta sehingga dapat melakukan kucing lebih baik lagi dan lebih mudah untuk dapat menggali kompetensi dan solusi dari kucing seperti itu Pak. Gitu ya. Iya. Nah, demikianlah Bu ya kegiatan observasi dari kegiatan kucing Ibu hari ini. Semoga kedepannya apa yang Ibu inginkan dapat kita. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Habis. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Luar biasa sehat Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini Pak kita ada kegiatan di sini ya, benar ya? Iya Pak. Oke, kalau gitu Pak ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, yaitu apakah rubrik penilaian sudah disusun sesuai dengan alur kita Pak? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Jadi memang penting Pak penilaian itu sesuai dengan alur kita karena sesuai dengan alur dalam aktivitas itu sendiri ya. Oke Pak. Nanti yang kita kucing kalau yang menjadi kucing kalau boleh saya tahu Pak? Ini Ibu Asma. Ibu Asma ya, Ibu Asma. Berarti nanti Ibu Asma nanti dia siap dan terus Bapak sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang membobot yang akan disampaikan nanti kepada kucingnya. Ya, kami akan berusaha agar mampu menggali masalah di dalam kucing. Oke siap. Tapi nanti setelah ini nanti juga saya ingin mendapatkan informasi atau cerita dari Bapak bagaimana nanti tanggapan atau bagaimana kucing nanti menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan sebagai kucing ya itu. Kemudian jangan lupa Pak, nanti dalam proses kucing ini yang perlu sama-sama kita perhatikan yaitu di dalam aktivitas kucing ini Pak itu harus Bapak menyampaikan beberapa hal, memancing atau pemancing. Di antaranya itu terkait dengan kemitraan. Kemudian aktivitas yang mengandung memancing kreativitas atau memancing dari kreativitas yang bersangkutan.
proses kreatifnya. Kemudian yang terakhir tentunya tugas kita dalam aktivitas coaching ini yaitu untuk memaksimalkan potensi, Pak. Nah, ini yang perlu harus kita jabarkan dari apa yang nanti kita sampaikan di saat itu, Pak. Oke, selanjutnya Pak, kalau di sini saya sebagai observer ada beberapa hal mungkin yang perlu saya ketahui, Pak. Mungkin yang pertama yaitu kompetensi, Pak, terkait dengan kompetensi. Jadi kompetensi apa yang nanti dikembangkan? Oh iya, nanti dalam ini potensi yang itu adalah research, kita ketemu ya, akan aktif dan mengajukan pertanyaan robot kepada Luar biasa. Jadi nanti Pak, di dalam aktivitas coaching itu juga yang perlu saya ketahui juga saat ini, bagaimana dalam aktivitas coaching ini, Pak, ya, Bapak juga nanti bagaimana maksud saya itu kompetensi yang akan Bapak kita sebut sebagai pemantik, Pak. Jadi kompetensi mana yang lebih spesifik nih yang akan Bapak sampaikan nanti? potensi yang harus dikembangkan diantaranya secara aktif ya dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa. Jadi dalam coaching ini, Pak, ada satu lagi nih yang perlu saya ketahui, yaitu terkait dengan indikator. Nah, ya, Pak. Jadi indikator tercapaian ini, Pak, yang bagaimana yang diinginkan dalam aktivitas coaching kita kali ini. Nanti pada ini saya berharap menguji menemukan solusi dan juga dapat menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Oke, luar biasa, Pak. Jadi dari yang sudah saya tanyakan tadi untuk identifikasi saya, menurut saya cukup saya sampaikan. Setelah ini Bapak lanjutkan aktivitas coaching ini sesuai dengan alur kita, sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, yang sudah Bapak sampaikan tadi, beserta dengan indikator tercapai tadi, Pak. Oke, itu saja untuk saat ini. Silakan Bapak lanjutkan dengan aktivitas coaching yang akan dilakukan dengan Pak Asma nanti, Pak, ya, sebagai coaching. Oke, silakan, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ibu Asma ya? Apa kabar? Baik, Pak. Ya. Silakan, Pak. Apa kabarnya ini Bu Asma? Alhamdulillah baik, Pak. Tapi kalau dalam proses mengajar kayaknya sedikit buruk, Pak. Iya, Pak. Jadi ada yang mau diomongin nih hari ini. Iya, Pak. Saya tuh mau curhat sekalian mencari solusi atas permasalahan yang akan saya hadapi. Jadi kegiatan kita ini kan kurang lebih 10 sampai 15 menit ini kan. Iya, Pak. Jadi Bapak tujuan Asma Tujuan saya di sini untuk membahas tentang masalah siswa ya, Pak, yang sering suka keluar kelas, Pak, ketika jam pelajaran. Iya, Pak. jadi maunya bagaimana? Saya tuh inginnya anak tersebut dapat lebih disiplin, ya, Pak, ketika waktunya jam pelajaran di dalam kelas ya di kelas, di belajar di kelas. Tapi ketika memang pelajaran di keluar kelas ya salah, kita di luar kelas gitu, Pak. Tapi ini yang saya hadapi ini ada salah satu siswa sering sekali, Pak, kalau jam masuk pelajaran dia di luar. Ya, saya bingung. Dalam pelajaran gitu ya. Iya, Pak. Jadi sebaiknya bagaimana? Selain itu. Saya inginnya tadi, Pak, anak tersebut fokus belajar dalam kelas, tidak terpengaruh ya pastinya, Pak, ya. Kan mereka tuh di luar kelas mungkin terpengaruh sama yang kelas lain olahraga, dia ikut, Pak, main bola, ikut main bola, gitu, Pak. Sekarang kira-kira apa yang Asma bisa lakukan? Disiplinkan
samping yang harus saya lakukan, mungkin saya juga sering berpikir ya Pak, mungkin apa pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu kurang menarik ya Pak untuk anak tersebut mungkin ya Pak. Menarik ya. Iya, jadi fokusnya teralihkan. Jadi untuk itu apa jalan keluar yang tadi Bu lakukan? Mungkin dalam proses pembelajaran yang akan saya perbaiki itu saya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Karena kalau pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat anak kan Pak, yang dilakukan sesuai bakat dan minat anak. Jadi agar fokusnya itu tidak teralihkan ke lain seperti itu Pak. Misalkan anak-anak main bola di halaman, dianya itu misalkan seperti itu Pak. Sesuai dengan kita ini kan berbeda-beda ya dengan kebutuhan belajarnya gitu. Ya, diferensiasi ya. Iya. Apa strategi Kalau untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sepertinya Pak saya akan melakukan ini ya, pengamatan awal ya, pengamatan awal terlebih dahulu, memahami anak tersebut gaya belajarnya itu seperti apa, terus mulai memikirkan media pembelajaran atau bahan ajar yang akan saya berikan kepada anak tersebut Pak, sesuai dengan tadi pembelajaran yang berdiferensiasi. kapan nih? Secepatnya ya Pak. Tapi sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu saya akan melakukan pengamatan dulu terhadap anak tersebut ya Pak. Awal Iya, ya. awal terlebih dahulu. Nanti ukuran keberhasilan yang akan dilakukan itu apa? Ukuran keberhasilannya itu anak tersebut tetap apa? Mau fokus dalam pembelajaran, disiplin ya Pak ya. Jadi waktu pembelajaran itu berlangsung secara keras ya dia belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Belajar ya. Ya itu yang saya inginkan Pak ya. Jadi saya tidak perlu mencari-cari lagi Pak. Ini setiap saya masuk ke kelas, saya mulai mencari anak tersebut Pak. Pasti itu yang akan saya lakukan setiap hari. Saya capek sebenarnya Pak. Kemudian ini ada pasangan gitu ya. Iya Pak. Itu ada yang membuat rencana kita. Itu bagaimana nanti cara Ibu mengantisipasi gangguan ini? Antisipasi gangguan ya Pak. Tadi kalau kita antisipasi gangguan tadi ya Pak. Mungkin saya akan meminta bantuan dengan rekan guru lain, tetap diskusikan dengan kepala sekolah, terus semaksimal mungkin lah Pak, agar dapat meminimalisir gangguan yang akan terjadi. Niat ya, niat komitmen gitu ya. Iya Pak. Komitmen, apa itu? Bantuan sekolah, juga organisasi gitu ya. Iya Pak. Ini siapa nanti yang akan melaksanakan awal? Orang yang terlibat ya Iya, Pak. iya. Ya. Orang yang terlibat yang pastinya tadi yang saya sebutkan tadi Pak, kepala sekolah, tanggung jawab saya, dan jika dibutuhkan itu saya akan meminta masukan dari orang tua jika memang anak tersebut memang sulit untuk saya arahkan. Ini kan kita kamu kan nilainya selisihnya ya. Ya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ada sedikit pencerahan Pak dari perbincangan kita ini Pak. Alhamdulillah. Ya nanti kalau sudah kesana kan pengen juga didengar cerita hasilnya dari itu bagaimana nanti ke depannya kan. Iya. Jadi itulah kegiatan kita hari ini saya kira kita mendapatkan jawabannya ya Pak. Iya Pak, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih ya Pak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Pak ya. Izin ya Pak. Terima. Ya, luar biasa ini Pak proses coachingnya ya. Jadi ketemu dengan Ibu Hasma dengan permasalahan yang timbul, kemudian Bapak coaching ini luar biasa. Oke Pak, ada beberapa
nih yang perlu saya tanyakan mungkin Pak dengan Bapak. Jadi Pak, apa aja nih Pak yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing tadi? Tapi ini terkait indikator ketercapaian pengembangan Pak, pengembangan yang diinginkan dari yang dilakukan tadi. Jadi dari segi saya bilang tadi, saya sudah sesuai dengan tuntutannya Pak. Ya. Ada kegiatan tujuannya, mengatasi masalah, ya, mencari solusi dan mengenai serta tanggung jawab terhadap kita menjawab. Ya. Sehingga dengan hal tersebut mampu sekali kunci itu bisa bercerita dan menemukan solusi yang jadi luar biasa. Nah, luar biasa ini Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi ini sebagai observer di sini tugas saya ya Pak ya. Jadi proses kegiatan coaching tadi yang sudah Bapak lakukan sebagai coach, kemudian Bu Hasma dia sebagai coachee ya. Ya. Menurut saya ini Pak sudah berjalan dengan baik ini Pak. Bahkan baik sekali kalau menurut saya ini. Kenapa? Karena Bapak sudah menggunakan alur tirta ya, sudah menggunakan alur tirta, kemudian Bapak sudah dapat menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga Bu Hasma ya, sehingga Bu Hasma tadi itu mampu untuk menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah terkait dengan permasalahan yang dihadapinya tadi Pak. Dan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Dan juga yang pasti dari apa yang Bapak sampaikan tadi menurut saya Bu Hasma tadi itu juga sudah menunjukkan kepintarannya, kemudian proses kreatifnya dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bu Hasma terkait baik itu di kelas maupun Bu Hasma itu sendiri, kemudian lingkungannya Pak yang jadi positif. Jadi sangat luar biasa menurut saya hasil coaching tadi Pak. Nah kemudian ini nih dari hasil kita tadi sudah cukup banyak perbincangan kita, coaching dan lain sebagainya. Saya ada pertanyaan terakhir nih untuk Bapak. Jadi pertanyaan saya ini Pak, kira-kira ya, saya mulai dari kira-kira nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang bisa atau yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan hasil coaching yang sudah kita lakukan tadi Pak? Ya, jadi dari yang saya lakukan tadi Ya. saya rasa mungkin belum sempurna. Jadi kompetisi yang saya kembangkan lagi itu bagaimana supaya alur kita ini lebih saya pahami Pak. Sehingga ke depannya saya bisa melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Sehingga dengan begitu mampu lebih mudah menggali permasalahan yang dialami oleh coaching nanti. Iya. Gitu, Pak. Oke Pak, jadi ini sangat luar biasa. Jadi menurut saya ini sudah cukup untuk kegiatan kita hari ini terkait masalah coaching. Saya sangat berterima kasih dengan apa yang sudah Bapak lakukan tadi. Ini sudah sangat baik ini Pak. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, untuk pertemuan kita kali ini mungkin cukup sampai di sini. Iya Pak. Oke, luar biasa. Inilah proses coaching yang telah kami lakukan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.